Sore itu Pak Wawan yang sedang berjalan santai sambil memikul cangkul di pundaknya terhenti ketika ia mengendus sesuatu yang baunya tidak sedap dari arah sawah tepat di sampingnya. Pak Wawan yang tahu bermacam-macam bau bangkai terheran ketika aroma busuk menyengat hidungnya. Tidak tahan dengan baunya, tapi rasa penasaran mulai menghantui dalam benak Pak Wawan. Bukan tikus, ayam, anjing. Oh, apa ini? Bisik hati Pak Wawan. Langkah demi langkah Pak Wawan mulai menghampiri bau tersebut. Langit yang kemerahan masih membuat Pak Wawan sedikit lega karena masih nampak jalan setapak yang ia lalui. Maklum, Pak Wawan sudah tidak lagi muda. Terhenti Pak Wawan tidak ingat apapun, selain ia sudah berada di rumah sakit dan beberapa polisi sudah mengelilinginya. Ada apa ini, Pak? Tanya Pak Wawan. Dengan tubuh bergemetar karena baru kali ini ia berurusan dengan polisi, sontak saja Pak Wawan kembali pingsan. Aduh, pingsan lagi. Gimana mau dimintai keterangan? Bisik seorang polisi pada polisi berseragam bebas di sebelahnya. Sudah bubar saja dulu, biarkan dia di sini sampai kondisinya benar-benar pulih. Kita tunggu hasil olah TKP dari yang di lapangan, ucap seorang komandan polisi. Semua petugas mengangguk menyetujui. 2 hari kemudian setelah kejadian yang menggegerkan satu desa, bagaimana tidak, sebuah jasad ditemukan dengan keadaan yang tidak biasa. Matanya melotot tajam ke atas, sekujur tubuhnya berwarna merah kehitaman. Pantas saja itu membuat Pak Wawan tidak sadarkan diri ketika melihatnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih terus menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut dan meminta beberapa keterangan saksi-saksi, termasuk Pak Wawan, yang kini sudah berada di rumahnya setelah dinyatakan tidak bersalah. Polisi hanya menemukan sebuah kertas kecil lusuh yang digenggam erat oleh korban, bertuliskan, "Aku adalah musuh pertamamu di kehidupan berikutnya." Tidak ada kejelasan dari kasus tersebut karena minimnya bukti, serta tidak ada yang tahu identitas korban yang sebenarnya. Tidak terasa 5 tahun berlalu, kasus yang masih abu-abu itu masih belum berujung hingga sawah itu diratakan tanah oleh sebuah perusahaan yang sudah membeli tanah tersebut. Katanya ingin dijadikan sebuah sekolah swasta. Sebenarnya kepala desa sudah menolak atas perintah warga-warga dan beberapa tetua adat di sana. Alasannya jelas, karena tanah itu adalah tanah warisan leluhur. Namun kepala desa tidak bisa berbuat banyak. Setelah seorang tetua adat memberikan penjelasan bahwa uang hasil dari penjualan tanah tersebut akan diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan sosial warga desa itu, dan ia menambahkan, dengan adanya pembangunan sekolah tersebut akan membantu anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sebenarnya desa itu tertinggal jauh dari desa-desa lainnya dalam berbagai aspek. Akhirnya semua warga menyetujui. Memang ada beberapa pro dan kontra di antaranya, namun tetap keputusan ada di para tetua desa. Sebelum terlaksananya pembangunan itu akan ditentukan oleh para tetua desa kapan hari akan dilaksanakannya pembangunan tersebut. Karena menurutnya, tidak sembarangan hari bisa dipakai untuk membangun sesuatu yang berkaitan dengan warisan leluhur. Hari itu di mana Pak Sudir, orang suruhan Pak Kades, menuju rumah Ki Amon. Ki Amon ini berusia 93 tahun, yang biasanya memutuskan kapan hari itu tiba lewat upacara yang akan dilakukannya. Rumahnya berada di ujung desa perbatasan antara hutan alami yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Konon katanya siapapun yang melangkahkan kakinya, meski hanya selangkah, ia tidak akan pernah kembali. Pernah ada seorang anak kecil yang ingin mengambil bolanya. Berada 2 meter di antara papan penghalang antara desa dan hutan itu. Padahal anak itu sudah diperingatkan Ki Amon untuk tidak mengambil bola tersebut. Namun karena anak itu tidak mau mendengarkan apa yang Ki Amon katakan,
Anak itu melompati pagar setinggi betis orang dewasa. Dan naas, ia tidak pernah kembali. Bahkan Ki Amon dengan mata telanjang tidak tahu kemana perginya anak itu dengan sekali kedipan. Seperti ada gerbang gaib yang bersarang di seluruh papan pembatas tersebut. Akhirnya Pak Kades meninggikan papan-papan itu setinggi orang dewasa agar anak-anak tidak lagi pergi ke sana. Sampailah Pak Sudir dengan motor tuanya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun banyak patung-patung berkalungkan taring babi yang katanya untuk mengusir aura negatif ketika siapapun yang berkunjung ke rumah Ki Amon. Entah percaya atau tidak, Pak Sudir tidak begitu peduli. Kedatangannya bukan untuk memperhatikan patung tersebut, melainkan memperhatikan Ki Amon yang sedang berbicara sendiri, sembari duduk di kursi goyang miliknya. Dengan rokok di tangan, seperti berbicara dengan seseorang. Tapi Pak Sudir tidak melihat siapapun di sana, kecuali sebuah patung berukuran sebesar telapak kaki di hadapannya. Ditumpu sebuah meja yang membuatnya berdiri tegak. Bukan patung, gumam Pak Sudir seraya mendekat ke arah Ki Amon. Ki, lirik Pak Sudir. Entah mengapa, langkah Pak Sudir terayun pelan. Matanya masih samar melihat apa yang di depan Ki Amon. Ki, panggil Pak Sudir. Namun aneh, Ki Amon tidak menggubris panggilannya dan masih asik berbicara pada patung tersebut. Detak jantung Pak Sudir terpacu. Ia hampir sampai ke arah Ki Amon. Pak Sudir baru menyadari sesuatu yang aneh. Ki, patung itu bergerak. Bukan patung, tapi jenglot. Jenglot itu berdiri menatapi Ki Amon, dan sebelum menatap Pak Sudir, jenglot itu tertawa lebar sebelum akhirnya jatuh, bersama Pak Sudir yang tidak sadarkan diri. Pagi hari. Dir, bangun, ucap Ki Amon pada Pak Sudir yang tertidur pulas di tempat yang sama saat ia tidak sadarkan diri. Maklum Ki Amon tidak punya siapa-siapa lagi. Dia hidup sendiri. Dengan tubuhnya yang tidak lagi muda, ia tidak akan mampu mengangkat tubuh Pak Sudir ke dalam rumahnya. Jadi ya dibiarkan saja seperti itu dari semalam. Dir, bangun. Ki Amon masih berusaha membangunkan Pak Sudir. Dan kali ini, ia menggunakan tongkat kayunya untuk memukul pelan tubuh Pak Sudir. Tidak lama Pak Sudir yang merasa tidak nyaman, akhirnya terbangun. Pak Sudir tersentak kaget. Di mana? Belum sempat ia menuntaskan perkataannya, ia teringat kejadian semalam dan langsung berdiri tegak serta mundur dari Ki Amon beberapa langkah. Sudir, gak usah takut begitu, gak apa-apa kok. Ki Amon berusaha menenangkan Pak Sudir yang masih syok atas apa yang menimpanya semalam. Ya sudah, kamu pulang. Bilang Pak Kades, nanti malam ada pertemuan 5 tetua desa. Ada hal yang ingin dibicarakan, tutur Ki Amon. Pak Sudir yang mendengar perkataan Ki Amon segera beranjak pergi dari rumah Ki Amon tanpa satu kata pun yang ia lontarkan. Namun Ki Amon memaklumi dan Pak Sudir pun baru kali ini melihat sesuatu hal yang menurutnya mustahil. Tapi benar bagi sebagian orang, mistis tidak pernah bisa disandingkan oleh akal sehat. Jalanan yang rusak membuat Pak Sudir tidak memacu kendaraannya lebih cepat lagi. Padahal ia ingin sekali cepat-cepat sampai ke rumah Pak Kades. Hingga suatu teriakan membuatnya memberhentikan laju kendaraannya. Sudir! Pak Sudir menoleh ke arah suara tersebut berasal. Ternyata Pak Ali, sahabat baik Pak Sudir. Mau kemana kamu? Ke rumah Pak Kades ya? Tanya Pak Ali sambil menenteng sebuah cangkul. Pak Sudir hanya mengangguk. Ya sudah, aku ikut ya, aku mau ke makam, tutur Pak Ali dan segera menaiki sepeda motor milik Pak Sudir. Siapa yang meninggal? Tanya Pak Sudir. Enggak, Pak Kades bermimpi semalam. Katanya ada seseorang yang meminta tolong jasadnya dipindahkan ke samping sawah. Pak Sudir terdiam sejenak. Jasad siapa? Jasad yang tanpa identitas itu, yang meninggal 5 tahun lalu di sawah.
Pak Sudir menghentikan laju kendaraannya. Karena selain mereka sudah sampai di makam desa, Pak Sudir berpikir untuk apa memindahkan jasad seseorang yang tidak dikenal cuma karena mimpi. Dir, loh kok bengong? Itu Pak Kades ada di sini ternyata, sama Pak Wawan. Pak Sudir yang mendengar ucapan barusan dari Pak Ali tersadar dari lamunannya dan segera melihat ke arah sebuah makam, yang mana di sana sudah ada 2 orang berdiri menatap ke makam tersebut. Pak Kades, sapa Pak Ali. Ali, loh sama Sudir juga? Tanya Pak Kades yang melihat Pak Ali dan Pak Sudir datang bersamaan. Iya nih Pak Kades, saya nggak sengaja ketemu Sudir di jalan. Lagian tujuan kita sama-sama ingin bertemu Pak Kades.